Ramadan adalah waktu yang paling tepat untuk memberatkan amal taat kita saat kita berada di akhirat. Musim Ramadan hanya 30 hari atau mungkin 29 hari, 30 malam atau mungkin 29 malam. Waktunya nggak banyak, waktunya sangat singkat. Tapi kalau dikondisikan dengan baik, maka bisa menjadikan setiap amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu akan ditimbang nanti beda dengan amalan selain bulan Ramadan. Contohnya, para mubaligh, para kiai sering-sering menyampaikan perkara yang sunnah di bulan Ramadan jatuhnya senilai perkara fardu. Allahumma shalli ala Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Perkara yang fardu di bulan suci Ramadan senilai 70 fardu. Artosipun ngeten. Salat tahiyatul masjid sunnah bagi orang yang masuk ke masjid. Itu kalau sudah berada di Ramadan, nanti kalau ditimbang, timbangannya bukan timbangan sunnah. Timbangannya derek timbangan sing fardu, walaupun itu hukumnya sunnah. Ngoten maksudnya. Ulang-ulangi malih. Salat duha itu hukumnya sunnah. Tapi kalau pekerjaan duha jatuh di bulan Ramadan, itu nanti timbangannya bukan digabungkan dengan yang sunnah. Digabungkan dengan yang fardu. Berarti nilainya, Allahu Akbar, nilainya sholat duha atau sholat i'tikaf di bulan Ramadan itu tidak bisa dibandingkan dengan nilai sholat duha dan sholat tahiyatul masjid selain bulan suci Ramadan. Maksudnya ngeten, ada orang mengerjakan sholat duha sekali, tapi di bulan Ramadan itu kalau seandainya dihitung dengan sholat duha 12 bulan selain bulan Ramadan, itu kalau ditimbang yang duha di bulan Ramadan masih unggul. Kok kita gak yakin dengan ini? Nggih, sebab 12 bulan yang jenengan kerjakan duhanya itu jatuhnya nilai sunnah. Walaupun kalau dihitung berapa rakaat itu, kalau seandainya per hari 8 tinggal mengalihkan 30 kali 12 berapa hari. Kalau ditimbang, semuanya ditimbang, masih belum bisa mengalahkan satu, sama-sama nilai fardunya, sama-sama sholat duhanya, tapi perbedaannya pelaksanaan duha di musim Ramadan. Jangan kiaskan. Fatihah beda dengan Fatihah di 12 bulan. Beda. Sedekah beda. Apalagi yang sholat fardu senilai dengan 70 fardu. Maka oleh sebab itu ini merupakan salah satu sistem Allah untuk menunjukkan kepada umat sebelumnya bahwa umat Muhammad tidak bisa ditandingi. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini sistem Allah. Memang benar amalu ummati, amalnya umatku antara sitina wa sab'in, antara 60 sampai 70. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri enggak sampai 70, 63 kapundhut. Khalifah kedua sahabat Abu Bakar juga enggak sampai 70, 63 sama. Bahkan Khalifah Umar juga 63, Khalifah Ali juga 63, yang rada panjang mendekati 80 itu sahabat Utsman bin Affan. Tapi kita lihat ganjaran dan pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasul dengan para sahabat, secara khusus Khulafaur Rasyidin, melebihi daripada umat-umat sebelumnya. Sekali lagi, sudah masuk hari yang ke-12. Besok malam yang ke-13 seterusnya sampai nanti selesai Ramadan. Semoga amalan taat kita diterima oleh Allah, terkhusus puasa kita dan umumnya semua amalan-amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini pertama.
Peningkatan amal dan beratnya timbangan amal dilihat dari segi waktu dan masa, maka perhatikan waktu dan masa. Ada 4 waktu selain bulan Ramadan yang pernah saya sampaikan dalam beberapa majelis, ya, itu mulia kedudukannya. Di antaranya waktunya tinggi, mendekati maghrib. Tapi kalau jatuh di bulan Ramadan, ini berbeda. Jadi kemuliaan berada di dalam kemuliaan. Malih antara maghrib dengan isya, itu juga termasuk waktu yang mulia. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, berarti kemuliaannya dilipat gandakan karena sudah mulia masuk dalam suatu kemuliaan. Malih sebelum sholat fajar, waktu-waktu sahur, malih antara sholat subuh sampai isyraq, itu juga waktu-waktu yang mulia. 4 waktu ini, walaupun belum masuk Ramadan, ini 4 waktu sudah mulia. Zatnya itu sudah mulia, apalagi berada di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada 2 kenikmatan yang rata-rata manusia mengabaikan. Artinya 2 kenikmatan ini banyak yang diabaikan oleh manusia, tidak diambil manfaatnya. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat faragh. Apa itu faragh? Nikmat luangnya waktu. Kita bisa bertasbih, kemudian kita enggak bertasbih. Kita bisa i'tikaf, kemudian kita tidak bisa i'tikaf. Kita bisa baca Al-Quran, kemudian kita tidak mau membaca Al-Quran. Itu diantara hal-hal na'udzubillah yang nanti akan membuat manusia di akhirat itu sengsara dan gelisah. Semoga kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Malaikat Jibril itu pernah ditanya oleh Rasulullah, "Ya Rasulullah," Malaikat Jibril pernah ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Jibril, kira-kira berapa pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada sahabat Umar?" Malaikat Jibril matur, "Ya Rasulullah, Anda tahu berapa tahun Nabi Nuh hidup di dunia? 1000 kurang 50, berarti berapa? 950 tahun. Itu masa hidupnya Nabi Nuh. Masa 1000 kurang 50 tahun itu kalau digunakan menulis pahala Umar, itu nggak cukup. Allahu Akbar. Jenengan naik nulis pulpen kali kertas setunggal tahun, kita ngentek berapa pulpen, Pak? Ngentek berapa kertas? Dan butuh berapa katib penulis? Ini 950 tahun, padahal umurnya cuma 63 tahun. Ini jenenge waktu sing barokah kayak gini. Kita kan nyari bukan sekedar umur yang panjang, Pak. Umur sing barokah. Nek umur barokah mesti panjang. Tapi nek umur panjang belum tentu barokah. Tapi nek barokah mesti panjang. Tapi nek panjang belum tentu barokah. Lah di antara waktu sing barokah nggih Ramadan iki, Pak. Barokah waktu, barokah masa nggih bulan suci Ramadan. Bayangin 63 tahun sahabat Umar itu pahala ganjaran, padahal sahabat Umar Islamnya itu terlambat. Dilahirkan dalam kondisi kafir, masa mudanya masih kafir, dimasukkan Islam, sampai meninggal dunia 63 tahun. Rasulullah meminta kabar kepada malaikat Jibril senilai itu waktu. Kalau seandainya umur 950 tahun digunakan untuk menulis kebaikan Umar, masih belum cukup. Ini riwayat pertama.
Riwayat yang kedua lebih jelas lagi. Jibril mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya lautan dunia dijadikan sebagai tinta, lautan dados tinta, mangsi, kemudian pepohonan dijadikan sebagai pulpen dan daun-daun dijadikan sebagai kertas, damel nulis, pahalane Umar masih kurang. Masih apa? Kurang. Dengan contoh akhir mawon. Bukan ana ngombe ini gini. Wonten air nggih. Air kok aqua, nggih. Jenengan bayangkan itu mangsi. Jenengan dan menulis saat ini sampai subuh mungkin masih banyak. Terus Allahu Akbar. Nyatane iki sugih pangeran, nggih. Dan ini kesempatan di bulan suci Ramadan. Masih kurang. Lalu kemudian Rasulullah matur tenggene malaikat Jibril, ya Jibril, lah Abu Bakar bagaimana pahalanya? Abu Bakar itu bagaimana pahala? Dijawab oleh Jibril, ya Rasulullah, sahabat Umar itu tabungan Abu Bakar. Tabungan apa? Abu Bakar. Notos tabungan. Apa tabungannya Pak? Aset. Kalau sahabat Abu Bakar asetnya sahabat Umar, kalau sahabat Umar asetnya sahabat Abu Bakar, sahabat Abu Bakar pinten Pak pahalanya. Terus kemudian bagaimana pahala para anbiya, para mursalin, bagaimana pahalanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat waktu, ayo mumpung masih ada kesempatan di bulan suci Ramadan, sing urung sodako. Karena sodako di bulan Ramadan senilai 1000 kali sodako. 1000 kali. Sing urung duha cepet duha. Karena senilai 1000 duha. Sing belum traweh, wis traweh Ustaz, tapi seminggu kemarin. Nang cepet traweh karena 1000 traweh. Yang belum beramal soleh cepat ditinggu. Ini musim-musim pelipatan ganda pahala dan alat untuk memberatkan daripada amal ketika kita ditimbang. Allahumma sholli ala Muhammad. Malih sahabat Ibnu Mas'ud niki sahabat sing bahasa sirah niki tiyang niku pendek. Ndek. Nggih. Tiyang niku pendek, ndek. Jangan bayangkan orang pendek kira-kira ya pendek Pak. Pendek pun. Tapi sahabat. Dan maaf, amaliyah sahabat beda dengan amaliyah kita. Itu pernah Rasulullah memerintahkan beliau untuk memanjat pohon. Berangkat sahabat Ibnu Mas'ud sampai di atas pohon, di bawahnya ini ada beberapa sahabat. Lalu kemudian ada angin menghembus, kelihatan betise ketok kecil, sehingga teman-teman yang di bawah itu bahasanya itu mentertawakan, padha guyu karena delok betise kecil. Yang pendek otomatis betisnya kecil. Gak lama kemudian Rasulullah datang lalu mengatakan, lima tadhakun, kenapa kamu ini tertawa? Guyu nopo? Dijawab, ya Rasulullah, nadhak lidiqqati saqai. Kami ini tertawa karena betisnya kecil. Rasul kemudian mengatakan, nanti di akhirat betisnya Ibnu Mas'ud kalau ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Lebih berat daripada gunung apa? Gunung Uhud. Dari cerita ini, ayo kita berusaha memberatkan amal.
Selain kita berusaha memperbanyak amal, tapi yang lebih penting adalah memberatkan amal. Memperbanyak amal bagus, tapi kalau tidak dikondisikan bisa juga amalan tersebut walaupun banyak kopong tanpa isi. Oleh sebab itu penting kita mengkondisikan amal. Bagaimana cara mengkondisikan amal? Satu, cari waktu yang paling tepat. Kapan? Ramadan semua waktu tepat. Mulai bangun tidur sampai mau tidur itu semuanya waktunya 24 jam tepat, tidak ada yang tepat, semuanya tepat. Karena dikemas dengan bulan suci Ramadan. Ini caranya. Yang kedua, cara untuk memberatkan amal, patuhi amal-amal yang diterangkan oleh agama yang nilainya besar dan fadilahnya gede. Di antaranya sholat awwabin. 6 rakaat jenengan bisa mengamalkan senilai 12 tahun. Kalau tanglet jenengan tolong dijawab sebelum adzan maghrib. Sing pernah ibadah 12 tahun angkat tangan. Saya ngomong gak wani angkat tangan. Ibadah tok nih loh, 12 tahun ibadah full. Itu Allah Ta'ala mampu memberikan Anda dengan sholat awwabin walaupun cuma 6 rakaat tiap malam antara maghrib dengan isya. Loh Ustaz, maghrib dengan isya wae buka. Nek tak lakoni wah entek gorengan nih. Pakai cara dan pakai sistem. Kalau aturan kita memiliki secara singkat. Monggo diperhatiake. Jangan bayangkan sebelum saya sampaikan 12 tahun ibadah nek kali 30 malam berapa Pak? Monggo dikolak-kolak-kolakterin. Loh, ini musim. Itu pun pahalanya di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan yo beda, dilipat gandakan karena musimnya, karena waktunya. Lo bayangin itu. 6 rakaat kalau jenengan kerjakan mungkin nggak sampai setengah jam Pak. Apalagi kalau pakai yang singkat hanya surat Fatihah, waladhdallin, amin langsung rukuk cepet. Loh. Nggih. Ini amalan-amalan ringan mungkin diperhatiake, nggih. Jenengan pun umur tau nggih. Nah, kalau kan derek. Ada yang 50, ada yang 60, mudah-mudahan panjang dan berkah. Amin. Bagaimana antara maghrib dengan isya? Kita mau mengerjakan sudah waktunya itu sangat singkat. Sebentar lagi kita isya tarawih, habis waktunya. Ulama mengatakan sholat awwabin itu sholat yang punya waktu. Kalau punya waktu berarti boleh dilakukan di luar waktu. Jenengan kan duha. Duha ini waktunya sampai zuhur. Mantun zuhur jenengan kerjakan, boleh, namanya qadha. Jadi kalau jenengan pengen gampang, kula aturake bilangan yang paling banyak awwabin itu 20 rakaat. Sama dengan bilangan tarawih 20 rakaat. Jenengan gabung ketika tarawih. Monggo. Dan jenengan sakit mengamalkan, enak Pak.